Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak Indonesia yang saya sayangi. Pemirsa sekalian serta kawan-kawan jurnalis di seluruh Indonesia, sebelum saya perkenalkan dengan guru besar bidang ekonomi kesehatan yang akan mencerahkan kita nih tentang beban biaya sebuah penyakit, saya sampaikan dulu beberapa perkembangan baik dalam penanganan COVID-19. Pertama, ini adalah berita yang sangat luar biasa. Badan Usaha Milik Negara BUMN kebanggaan kita bersama, yakni Bio Farma, mencetak prestasi. WHO telah resmi mendaftarkan vaksin polio terbaru dengan sebutan vaksin NOPV2 produksi Bio Farma ke dalam daftar penggunaan darurat untuk digunakan di berbagai belahan dunia, terutama untuk membantu melenyapkan polio di negara-negara Afrika. Produksi Bio Farma akan menyelamatkan jutaan anak di dunia dan pada akhirnya menghapuskan polio dari muka bumi. Wow, bravo buat Bio Farma. Kedua, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa persentase kasus meninggal atau case fatality rate dengan konfirmasi COVID-19 di Indonesia minggu ini berada pada 3,26%. Ini menurun dibandingkan angka kematian 1 minggu sebelumnya, yakni 3,34%. Ini artinya para tenaga medis yang bekerja kembali meningkatkan kemampuan mereka mengobati pasien konfirmasi positif, terutama merawat para pasien yang memang memiliki kondisi yang sudah memiliki kondisi yang terkonfirmasi positif, terutama pasien yang punya penyakit penyerta maksud saya, atau komorbid seperti darah tinggi, penyakit gula, dan juga jantung. Nah, untuk kesekian kalinya kita apresiasi nih kerja semua yang berkontribusi terhadap pencapaian ini. Terima kasih banyak. Seperti yang sudah kita lakukan pada Hari Kesehatan kemarin ya, tanggal 12 November, kita mari sama-sama berikan tepuk tangan pada para tenaga medis kita. Yeay! Wah, Bapak Ibu saudara-saudari, memang komitmen tinggi itu sebenarnya harus sama tingginya dengan para tenaga medis itu tadi. Kita harus potong deh penularan COVID-19 ini. Karena sebenarnya saya jujur prihatin dan juga sedih sekali ya mengamati penambahan kasus beberapa hari terakhir, di mana peningkatan ini tuh bertambah terus ya jumlah kasus aktifnya. Jumlah kasus aktif adalah mereka yang sebenarnya saat ini sedang dirawat dan juga yang sedang sakit. Maka persentasi kesembuhan kita yang sebenarnya sudah tinggi, yang sebenarnya nih sudah di atas rata-rata dunia, yakni sekitar 84%, di mana hari ini saja pasien sembuh itu tercatat sebanyak 3.452 orang. Wow, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau kita tidak disiplin yang namanya pencegahan, yakni apa? Minimal 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan, maka dampaknya itu sangat luar biasa. Nanti ya bahayanya para tenaga medis bisa kewalahan. Nanti rumah sakit, wah bakal kekurangan tempat tidur. Dan prestasi tinggi kita menyembuhkan pasien yang tadi itu pasti akan terganggu. Dan tentunya ini tidak kita harapkan sama-sama nih Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menganggap enteng COVID-19. Dampaknya itu sangat fatal dan juga merugikan. Baik secara psikologis, apalagi ekonomis. Nah, mau tahu bagaimana menghitung dan paham nih kerugian akibat terkena penyakit apalagi kalau sampai terkena COVID-19? Tapi sebelumnya, mari kita saksikan dulu nih sebuah tayangan dalam video berikut ini. Mahalnya biaya perawatan pasien yang terpapar COVID-19 mungkin sudah menjadi rahasia umum. Untuk mengetahui seseorang terinfeksi COVID-19 saja misalnya, harus menyiapkan biaya rapid test atau tes PCR 150.000 sampai 2 juta rupiah. Beberapa waktu lalu pun tersebar di dunia maya bukti tagihan biaya perawatan pasien COVID-19 setelah dirawat di rumah sakit. Nilainya mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Awal September lalu, seorang anggota keluarga pasien COVID-19 juga mengalami hal serupa. Setelah dirawat 9 hari di sebuah rumah sakit swasta, tagihan biaya perawatan yang diterima mencapai 600 juta rupiah. Jumlah itu belum termasuk biaya selama di ICU dan biaya perawatan di rumah sakit sebelumnya. Wow, mari kita tanyakan ke ahlinya. Di sini sudah hadir Profesor Hasbullah Tabrani, seorang guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia yang sekarang kabarnya sudah pensiun nih Prof. Apa kabar Prof? Baik aja Risa. Ya saya sekarang sudah undur diri dari FKM UI karena saya mengerjakan
pekerjaan bersama Kemenkes dan USAID. Wow. Itu dalam bidang health financing juga melakukan kajian pembiayaan COVID. Wow, berarti masih tetap terus aktif setiap hari ya? Ya, tetap aktif karena kalau tidak aktif kita jadi tidak produktif Tidak dan produktif. cepat tua. Iya benar juga. Iya. Ini Prof Has adalah seorang dokter yang memang punya keahlian yang jarang nih ditemuin di Indonesia sendiri. Kita tahu Prof Has ini punya keahlian di bidang asuransi kesehatan dan juga jaminan sosial. Iya. Pada tahun 2002 pernah tergabung dalam tim jaminan sosial nasional karena yang menyusun blueprintnya ternyata ya cetak birunya nih betul, jaminan betul. sosial. Karena kebetulan saya memang mendalaminya, ya itu aja bagian yang saya dalamin. Jadi waktu itu sistem jaminan sosial yang sekarang ada itu mulainya dari Prof Has nih berarti. Bersama-sama lah dengan beberapa tokoh jaminan sosial pada waktu itu. Gitu ya. Iya. Nah, itu yang diimpikan adalah agar semua orang di Indonesia ini punya asuransi jiwa dan jaminan pensiun tentunya ya. Ya, yang penting dalam sistem jaminan sosial itu yang kita impikan sama dengan di negara maju. Yap. Semua orang yang sakit bisa berobat tanpa harus ngelihat dia lagi punya duit atau nggak punya duit. Jadi Yang penting kalau dia sakit diobatin itu ya. bisa terjamin. Sampai dia sembuh. Dan biaya penyakit itu mahal. Jadi COVID bisa 600 juta, Tuh, bisa kan? siapa yang sanggup? Saya juga kalau sakit begitu mesti bayar sendiri juga bangkrut saya. Yang pasti berarti kalau kena penyakit nggak ada untungnya, pasti rugi terus. Memang kalau secara ekonomi, Prof, ekonomi individual nih kalau sampai kita kena penyakit ruginya seberapa sih? Sangat tergantung penyakit yang kita kenain. Bisa saja cuman beberapa puluh ribu kalau sakitnya pilek, ya kan? Ya, beli obat pilek udah bisa, Pak. Obat-obat over the counter gitu Iya. ya? Tapi kalau sakit kanker, Waduh. ada yang 10 miliar belum selesai itu. Ya. Nah ini bagian yang memang belum banyak dipahamin banyak orang karena di Indonesia selama ini orang menganggap biasa aja kalau sakit dia berobat, kalau nggak ada duit ya nggak berobat, dia mati biasa. Tapi di negara-negara yang sudah lebih berbudaya dari kita, semua orang sakit itu harus bisa diobatin sejauh memang teknologi medis, teknologi kedokteran mempunyai obat-obatnya. Oh, contohnya negara-negara di mana aja tuh Prof yang memang semua sudah terjamin? Well, kalau kita lihat di negara yang dulu menjajah kita, Belanda, yang paling gampang ya kan? Belanda. Ya semua orang udah dijamin di situ. Di Inggris semua sudah dijamin. Bahkan di negara-negara itu nggak perlu melihat orang itu warga negara atau bukan. Di Pendatang pun juga boleh tuh ya? pendatang asal dengan izin untuk tinggal di situ. Misalnya kamu datang ke Inggris sekolah gitu, ya, kuliah. dapat izin untuk sekolah di sana, maka kamu dijamin Wow, sakit apapun. wow. Banyak teman-teman kita yang di sini kena TBC justru sembuhnya waktu di sana. Karena pengelolaan TBC-nya dikejar terus, kalau orang nggak datang dikejar sampai dia Sampai tuntas. benar-benar berobat sampai selesai. Tuntas. Sampai Iya. tuntas. Nggak perlu Wow. bayar apa-apa. Tapi memang dia bayar pajak kan gitu. Iya, pajak Nggak ada yang lebih gratis tinggi. di dunia ini. Iya. Pajaknya tinggi tentu ya. Ya pajak tinggi. Nah itu yang. Kalau untuk kita membicarakan tentang COVID nih, sekarang lagi Iya. pandemi. Untuk beban biaya COVID sendiri ini per individu bisa dihitung kan, Prof? Habisnya berapa sih kira-kira? Kembali lagi sangat tergantung dari berapa besar penyakitnya, berapa banyak penyakit-penyakit lain yang dia punyain, Komorbid, hipertensi, penyerta? ya penyakit penyerta, diabetes, dan seberapa serius penyakitnya, ya, daya tahan tubuhnya, Ya. ya. Kalau cukup lama, bisa ngabisin 500 juta. 600 juta tadi 600 berarti juta benar ya? tadi, ya. Tapi dari kajian yang saya survei di 9 provinsi, ya, yang tertinggi 446 juta. Oh, oke. Rata-rata habisnya berapa? Rata-rata 184 juta. Itu rata-rata. Rata-ratanya Dan rata-rata perawatannya 16 hari saja. 16 hari sudah habis begitu ya, Prof? Nah, ini bagaimana itu? Saya
Bisa lihat ini, coba bagaimana kita mau menghitung COVID. Mungkin coba lihat slide sebelumnya ya. Silakan, Prof. Ya, ini biar saya. Ya. Nah, ini mesti dipahamin bahwa banyak orang ini sakit bilangnya cobaan Tuhan. Betul, memang cobaan Tuhan, musibah. Betul. Ya, atau bencana. Cuman orang banyak belum ngakuin bahwa sakit itu bencana. Bencana individual, bencana orang. Kalau sakitnya bareng-barengan begini kayak COVID, nah itu baru Bencana dunia. bencana dunia, Ya. begitu ya. Dan jangan salah bahwa sakit itu sebetulnya sesuatu musibah yang bisa kita kendaliin. Bisa Perilaku dicegah. kita yang bikin. Kalau kita pasang masker semua, insya Allah aman. Pencegahan. Ya kan? Kalau kita hidup selalu sehat, nggak merokok, ya nggak sakit yang macam-macam begitu. Nah, ini perilaku. Nah, oleh karena itu jangan gampang nyalahin Tuhan kalau kita sakit kemudian kita bilang ini cobaan dari Tuhan. Nanti dulu Tuhan tidak akan berikan seseorang musibah ataupun pahala atau rezeki tanpa melihat usahanya sejauh mana, ya perilakuan. Nah, jadi COVID ini juga penyakit yang bisa dicegah sejauh tadi kita udah lihat jalan 3M. Nah, apa ya, kita udah tahu lah semua orang bahwa kalau sakit nggak bisa bekerja, ya kan? Pasti, jadi nggak Udah pasti. produktif. Ya. Udah pasti lah. Kalau saya biasanya kalau dokter nih kan praktek, karena dia sakit nggak bisa praktek. Iya. Ya, dokter Aisyah nggak bisa praktek nggak dapat duit, Iya, benar. hilang pendapatannya. Betul. Pedagang itu sederhana, tapi orang nggak mikir itu seringkali. Yang kedua, dia terpaksa keluar uang waktu berobat. Yang tadinya Nah, harusnya bisa buat keluarga jalan-jalan jadi berobat ya, Dia Bro? berubah. Iya. Nah, lalu dia nggak punya JKN, Iya. ya. Nggak Tapi ditanggung. untuk COVID ini banyak orang nggak paham, karena sebetulnya kalau dia kena COVID, yang ngobatin kan negara, Ditanggung negara. ditanggung negara. Duit negara, duit APBN itu kan duit kita semua. Iya. Jadi kalau kita mengambil seenaknya aja kan ngambil duit bersama. Iya. Kalau dalam Islam namanya dana umat diambil. Hmm. Nah jangan dong, ya jadi jangan egois itu, gitu, ya. Masih ada yang nggak bisa dihitung dengan uang, rasa sakitnya mau bisa digantiin, Iya. Kan Ya. menderita. menderita. Iya, kalau sakit terus sembuh, Prof. Kalau nggak sembuh Nah gimana? itu dia. Nah kekhawatiran itu secara psikologis itu nggak bisa dihitung dengan uang tuh. Iya, betul. Jadi harus kita pikir bersama bahwa lebih baik jangan sakit. Iya dong. Dan memang Tuhan juga mengajarkan kita berupaya mencegah, ya. Betul. Upaya mencegah itu jauh lebih baik. Ya. Nah ini kalau bicara begitu, saya kadang-kadang suka tersinggung juga ini apa namanya, program pencegahan sebetulnya kalau dalam Islam ya, saya Islam, itu sudah ditunjukin itu di surat Al-Kahfi, yaitu pada sejarah di mana Nabi Harun dan Musa naik perahu, dirusak perahunya, terus diprotes sama Musa, kenapa kamu rusak perahu? Terus kan jawabannya, wah karena di ujung sana pada akhirnya ada orang perampok yang so ngambilin perahu. Bagus. Lebih baik rusak sedikit, itu kan cost-nya. Kalau kayak misalnya kita imunisasi, itu biaya imunisasi, rusak dikit lah, nggak apa-apa, korban dikit. Tapi Dibanding- akhirnya selamat nanti kagak diambil semua. Ya, oke. Nah itu hitungan cost benefit yang sudah ada. Jadi pencegahan itu jauh lebih baik. Kalau udah mati apalagi, bukan hanya kitanya kerugian, tapi kalau kita punya anak, punya tanggungan, Ya. mereka akan jadi korban. Betul. Nah ini bagian yang mesti kita lihat bersama, bareng-bareng. Saya kebetulan baru saja menyelesaikan kumpulan data di pekerjaan saya ini dengan USAID dan Kemenkes ini. Saya jadi peneliti utamanya di situ. Ternyata itu rata-rata dirawat itu 15,4 hari. Kita kumpulin ribuan kasus ke rumah sakit kita datangin. Ada yang sampai 194 hari di rumah sakit. Kok bisa bayangin kalau kamu satu hari bisa dapat 1 juta, berarti 194 juta habis. Dia sudah hilang Udah income-nya. hilang. Ya kan ini gampang aja nih. Ya. Nah terus itu belum termasuk biaya berobat. Biaya berobatnya rata-rata 184 juta. Oke. Antara 2,4 sampai 446. Ada yang sampai 600 memang. Ya. Oke. Jadi itu bagian yang saya kira kita semua individual perorangan jangan egois lah. Ya kita jagalah, uang ini kan uang bersama yang dipakai, uang negara, uang bersama. Jadi marilah kita jaga diri kita supaya uang
bersama, uang umat, uang publik nggak kepake. Oke. Nah itu yang mesti teman-teman yang mendengarkan di sini menyampaikan juga kepada yang lain supaya kita mencegah lah dari pemborosan yang nggak perlu. Dan itu berpahala ini. Iya dong. Iya. Mencegah kan emang lebih baik. Iya. Nah bagaimana ngitung lebih baik? Nah, saya kasih ilustrasi nih. Ini kebetulan lagi rame nih, tapi jangan dilihat sebagai ini syarat lah segala macam atau sentimen. Boleh dikasih gambarannya, Prof? Bagaimana, Prof? Ya, ini buat saya perlu dipahamin ya, karena saya dengar ada yang repot, ada yang protes. Kemarin kan Pak Rizik Syihab itu kena denda tuh 50 juta. 50 juta dendanya. Iya, kena denda. Saya dengerin di berita nih, banyak komentar segala macam. Ya. Besar, berat, beban, mahal. Nah, itu bagian yang kita mesti pahamin. Kenapa didenda? Seberapa besar itu? Ya. Kalau saya sih bilang denda segitu bisa jadi kecil. Kenapa begitu, Prof? Karena saya nggak tahu berapa ratus atau ribu orang yang datang. Kalau dari situ ada 10 orang aja yang sakit, Yang terinfeksi gitu ya? terinfeksi, Ya. kemudian seminggu atau 2 minggu dari sekarang masuk rumah sakit. Oke. Dan kalau 10 orang masuk rumah sakit rata-rata sama dengan yang hasil studi saya 180 juta, itu kan ngabisin berarti biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk ngobatin orang yang karena dia datang berkumpul. Ada yang kita lihat fotonya itu dari saya ambil dari media, banyak yang nggak pakai masker. Ya. Itu kan ngabisin 1,8 miliar. Itu kalau 10 orang. Itu kalau 10 orang, ini 10 orang aja nih. Ya. Udah mendingan satu- dipakai buat bangun masjid, beresin masjid lebih bagus daripada dipakai buat ngobatin, ya nggak? Betul, ya. Hilang aja itu. Hilang 1,8. Ini yang begini-begini yang kita iris bareng-bareng. Bukan karena kita sentimen atau apa, enggak. Tapi mari kita coba berpikir yang realistis, yang logis, ya. Kalau ada yang meninggal, lebih parah lagi. Bagaimana nanti anak istrinya? Iya. Siapa yang mesti nanggung? Berapa Nafkah tahun? keluarganya. Nah, itu nggak bisa dihitung. Nyawa tuh berapa nilai nyawa Nggak bisa nggak ada dilihat. nilai, nggak Iya. bisa dihitung. Ini yang mesti kita lihat. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita nggak perlulah bikin acara-acara rame-rame kumpul. Jadilah ini yang terakhir saja, ya. Jangan lagi bikin entah itu mau kawinan, mau maulutan, mau pagelaran musik, apapun namanya yang menimbulkan kerumunan. Itu kan cuma mengikuti hawa nafsu. Dan saya sengaja sampaikan, kalau kita lihat ajaran agama apa aja sama, jangan ikutin hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kan musuh yang terbesar. Iya, iya. Dan hawa nafsu itu bisa menimbulkan kerugian berpanjangan. Iya. Ya. Jadi marilah kita bersabar, menunggu. Kalau kepengen kumpul-kumpul, ya tunggulah nanti kalau vaksinnya sudah ada, kalau Ya. vaksin jadi tidak berbahaya. Sekarang bersabar itu kan diperintahkan itu dari Betul. semua agama itu. Betul, betul, Ya, betul. gitu. Tadi dampaknya jadi ternyata kalau terkena satu penyakit, apalagi kalau kita membicarakan tentang COVID-19 sendiri, dampaknya bukan beban yang ditanggung individual. Bukan cuma keluarga kita juga. Ya. Tapi sampai negara pun akhirnya menanggung beban yang cukup besar kerugiannya. Lah kita tahu kan negara ngeluarin 800 triliun lebih untuk COVID ini. Dalam Baik untuk yang untuk vaksinnya, untuk pengobatan, untuk penanggulangan ekonominya karena orang tidak bisa bekerja, ya. kan? Ya. Diganti yang nggak bisa bekerja, yang gaji di bawah 5 juta ditambahin. Yang sekolah Jumlah- dikasih kuota. Iya, itu luar biasa banyak. Ya. Coba kalau kita disiplin, Ya. ya. Ini saya kasih contoh nih, negara yang disiplin kan ada di sebelah utara kita nih. Apa itu, Bro? Ya bisa di Cina, Oke. Taiwan, ya kan? Ya. Muang Thai, Korea. Memang kan orang-orang di sana lebih biasa disiplin. Ternyata kan kasusnya Menurun udah sekali turun ya. sekali, Decline. masuk di Muang Thai. Nah kalau kita pada berdisiplin, kalau kasusnya sedikit kan uang negara yang habis kan Sedikit juga. sedikit. Ya. Dan uang negara itu kan uang kita semua sebetulnya. Hasil dari apa yang sudah kita upayakan selama ini ya, dari pajak, Iya. dari pekerjaan kita Iya, nah tentunya. janganlah kita berperilaku memboroskan uang bersama, uang publik, Baik. uang negara itu uang kita bersama. Baik. Nah ini bagian yang
mesti kita pahami bersama, berubah perilaku gitu ya. Karena kita bisa kendalikan sebetulnya hawa nafsu pengen kumpul dan sebagainya ini. Nah, tentu kan dari tadi kita sudah membicarakan yang namanya pencegahan pasti lebih baik daripada pengobatan gitu, Iya. Prof. Termasuk kan kalau kita membicarakan tentang COVID sendiri, pencegahan yang paling tepat itu kan minimal ada 3M. Iya. Bagaimana sih sebenarnya meyakinkan nih masyarakat di luar sana bahwa yang namanya 3M itu memang jauh lebih murah loh dibandingkan biaya pengobatan yang lain tadi? Iya, Yang 3M modalnya kan cuma masker. Ganti-ganti masker berapa sih lah ya? Yap. Ada masker kain yang bisa dicuci ya kan? Apalagi Setiap 4 masker jam kain, sekali ya diganti. Nah, kalau ganti masker bisa dicuci, berapa sih ongkosnya paling nyuci? Kan cuman 30 detik aja cukup tuh. Iya. Bunuh. Kuman. Berapa biayanya? Nggak banyak, itu sangat murah. Mungkin satu hari nggak sampai 5.000 tuh. Iya. Tapi cuci begitu tangan. kita kena, penghasilan kita satu hari katakanlah 100.000, selama dirawat 2 minggu, 15 hari sudah hilang 1,5 juta. Mendingan kita keluarin 5.000 sehari, disiplin, ya nggak hilang yang 1,5 juta. Ya. Ini kalau penghasilan 100.000 satu hari, kalau 1 juta, Ya. ya lebih banyak lagi. Ini bagian yang kita mesti berpikir panjang, jangan berpikir buat hari ini atau besok. Betul. Untuk masa depan kita bersama ya. Dan bukan Bersama-sama. satu individu aja tapi seluruh masyarakat di Indonesia sendiri nih. Nah, kalau kita membicarakan tentang vaksin, rencananya kan vaksin ke depannya ini rencananya, meskipun kita belum tahu pasti ya Prof ya bagaimana nanti hasilnya. Tapi diperkirakan harganya itu akan sekitar $2 US. Dan bisa lebih sih, Banyak tapi 200.000 waktu itu saya 2 dengar. USD katanya. Tapi Oh. mungkin bisa lebih dari itu diperkirakan. Tapi apakah Ya $2 ya berarti sebanding sekitar 30.000. 30.000? Apakah sebanding dengan biaya sakitnya kalau misalnya nggak sampai divaksin gitu kitanya? Kan tentu jauh sekali ya. Ya Nah, sebenarnya benefitnya. kalau hitung-hitungannya nanti kalau sudah keluarlah hasil vaksin itu berapa lama melindungi kita, Betul. berapa bulan. Tapi yang gampangnya biasanya vaksin-vaksin flu ya itu kan bertahan 6 bulan. Vaksin influenza sendiri Ya, ya. katakanlah kita Temannya mesti COVID lah. katakanlah kita sekarang ini simulasinya. Iya, simulasi. Kita mesti bayar tuh 30.000 tadi. Oke. Mahal apa murah? Murah kalau buat dibandingkan 148 juta tadi, Bro. Nah, jadi mahal murah itu jangan dilihat nilai uang, Oke. tapi berapa manfaatnya. Manfaatnya. Iya. Kalau kita bayar 30.000, tapi dalam 6 bulan kita tidak sakit, kita punya penghasilan sebulan 5 juta. Yang Ya. kecil ini kan, yang di bawah yang kemarin disubsidi ya nggak? Iya, betul. Lama 6 bulan kan 30 juta. Iya. Mendingan kita keluarin 30.000, yang 30 juta kita akan dapat. Karena selama 6 bulan kita tidak sakit. Nah ini karena divaksin. Karena divaksin. Ya, daripada kita, wah nggak mau lah, masa bayar 30.000, mestinya gratis. Ya. Kita tidak vaksin. Minggu depan kena kita. Terinfeksi. Terinfeksi. Dirawat minimal 2 minggu itu tadi. Iya. Akhirnya 2 minggu nggak dapat income, nggak dapat gaji, yang tadinya dapat 30 juta 6 bulan, jadi kurang 15 jutanya. Nah, Gimana ya, dong? Jadi gitu rugi. cara berpikirnya, Ya, gitu ya. Bahwa lebih baik kita keluarkan sedikit. Ilustrasinya tadi yang saya kasih contoh di surat Al-Kahfi. Ya, lebih baik kita korbanin bayar rusakin sedikit itu Tapi semuanya perahu, selamat. habis itu aman, nggak hilang semuanya. Kalau nggak kita korbanin, diambil si perampok, hilang semua. Oke. Lebih gede kan sama. Siap. Pemikirannya kan sama kan? Betul, betul. Mendingan kita keluarin duit 30.000, Ya. kita tidak hilang 30 juta. Semuanya. Iya. Daripada kita nggak mau keluarin, ini hilang 30 juta. Iya. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, rencana nih Prof, kan vaksin akan disubsidi untuk sekian banyak orang yang nanti akan dijelaskan gitu ya. Nah, peran si penerimanya meski sudah menerima vaksin gratis ini apa sih, Prof? Ya, kalau sudah diberikan vaksin itu mestinya alhamdulillah nggak usah bayar. Iya. Tapi Pasti. jangan semua orang minta nggak bayar lah. Ya, kalau yang memang tidak mampu, ya
pantas dibantu. Ya. Tapi yang mampu ya janganlah malu-maluin aja gitu ya. Nah, kalau sudah disediakan ada vaksin yang memang sudah dibantu, ikutin aturannya ya. Karena itu menguntungkan kita semua. Kenapa mesti dipaksain vaksin, mesti dibayar? Karena kalau kita divaksinasi, kita akan beribadah. Beribadahnya gimana? Kita tidak terkena virus, Ya. tidak tertular, dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Betul. Jadi sebetulnya kita mempunyai amal yang bisa mencegah orang lain kena musibah. Ya, ya. Nah itu, Iya, itu bagus sekali. amal Situ soleh termasuk itu. amal. Iya. Oh, Jadi oke. mesti pikir begitu cara berpikirnya. Betul, betul. Setuju sama Prof. Has. Ya. Prof, Ya. tolong pesannya dong gimana nih biar bagaimana dan apa nih cara supaya kita tuh sebenarnya punya perbandingan, memahami investasi vaksin yang sudah ada tersedia selama ini deh. Lebih kalau memang investasi vaksin itu ternyata lebih murah nih dibandingkan dengan perawatan atau pengobatan itu sendiri. Udah pasti lebih murah, bukannya ternyata ini. Yang selama ini sudah ada vaksinnya di sekitar kita. Ada bagaimana cara memberikan gambaran? Ya, yang paling banyak dilakukan kan vaksin BCG Ya, untuk TBC. tuberkulosis. Iya, Ya. tuberkulosis ya. Nah, sekali berobat tuberkulosis sekarang memang nggak terlalu mahal. Ya. Ya, 30 juta bisa selesai. Vaksinnya gratis. Ya, udah disediain di seluruh Sudah Indonesia, tersedia, ya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau. Terus kena juga sakit TBC. Tapi sakit TBC-nya diobatin gratis pula lagi ditanggung. Kenapa? Supaya dia tidak menularkan orang lain. Ya. Tapi nggak disiplin, Nggak sembuh-sembuh jadinya. kagak sembuh-sembuh. Akhirnya penyakit TBC-nya namanya resisten, nggak mempan lagi sama obat. Nah, begitu tidak mempan lagi sama obat, untuk ngobatin yang udah resisten, nggak mempan lagi sama obat, perlu 300 juta, 10 kali lipat. Waduh. Jadinya Padahal luar kalau biasa. vaksinnya kita nggak usah bayar, kalau nilai vaksinnya cuma berapa ribu kok. Ya. 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 Tapi bisa mencegah pengeluaran yang ratusan juta. Jadi setelah divaksinasi tetap kita harus disiplin. Ya. Ya. Nah, ini pertanyaan Jangan saya membebas. selanjutnya nih. Kenapa? Ini pertanyaan saya selanjutnya nih, Prof. Nah, kenapa? Nanti walaupun sudah ada vaksin untuk COVID terutama ya, Ya. sudah disetujui, sudah diedarkan gitu ya. Nah, cara lainnya untuk melindungi diri gimana sih? Jangan cuma mengandalkan vaksin aja tentunya. Oh, kan? jangan tetap pakai masker, jaga diri. Karena apa? Tidak ada yang menjamin 100%. Tidak ada. Yang bisa menjamin 100% cuma Tuhan. Ya. Jadi Ya. tentu kita berusahanya pencegahannya itu semaksimal mungkin gitu Kan ya. kita sudah dengar dari berbagai berita, ya ada vaksin efektivitasnya 90%. Oke. Apa artinya efektivitas 90%? Artinya dari 10 orang yang dikasih vaksin, yang 9 tidak kena. Walaupun kena virus COVID, Ya. tidak jadi penyakit Atau sangat ringan. atau sangat ringan. Tapi yang satu tetap bisa jadi. Itu artinya 90%. Ya. Kenapa? Nah, di sini kalau kita sudah berusaha keras, masih juga kena dan sakit, barulah kita boleh bilang ini takdir Tuhan. Jangan belum apa-apa udah salahin Tuhan, gitu ya. Harus berusaha dulu ya. Harus ada. Tapi kalau kita sudah vaksin 90%, kita pakai lagi masker, Ya. bantu lagi 90%. Ya. Insya Allah bukan dari 10 9 yang sakit, tapi dari 100 cuman 1 yang sakit. Ya, tadi bukan dari 10 1 yang sakit, tapi dari 100 1 yang sakit. Kalau terus kita jaga bersama-sama, insya Allah dari 1000 orang cuman 1 yang sakit. Gitu. Iya. Tapi tidak pernah ada 100% berhasil. Nah, Belum kalau- pernah ada. Belum pernah ada seluruh dunia. Iya, Memang iya. Tuhan nggak kasih begitu. Ya kalau begitu semuanya berhasil, semua orang yang kerja kemudian jadi kaya, ya enak dong. Ya, Maunya sih begitu ya. dia Prof, ya. maunya. Tapi begitu. begitulah kita dikasih tantangan, dikasih cobaan supaya kita tetap berusaha. Siap. Jadi tetap aja meskipun nanti ada vaksin, tetap semua harus berusaha untuk melakukan Tetap pencegahan. jaga. Gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Has atas Sama-sama, waktunya dan Dr. Raisa. informasinya. Ini membuat kita semua makin sadar ya bahwa ada loh cara yang lebih murah mencegah terkena penyakit daripada nanti udah sakit mengandalkan pengobatan ya, meskipun pengobatannya ditanggung negara gitu ya. Baik pemirsa, kita memang Jangan masih salah, ditanggung negara ini selama pandemi COVID. begitu pandemi selesai, tanggung sendiri-sendiri. Nah, Waduh. Ya JKN lah nanti kalau jadi peserta. JKN. Kalau nggak jadi peserta ya tanggung sendiri. Tetap aja ya Prof ya. Aduh, yang namanya sakit tetap pasti nggak enak. Maka itu pemirsa, kita tuh masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka mari kita hadapi sebaik-baiknya. Kita jaga kondisi tubuh kita dan kita masih menunggu vaksin yang aman dan efektif yang masih dalam proses sebagai pelindung kita nantinya ya. Tapi yang paling penting adalah pencegahan. Maka pastikan kita disiplin melakukan protokol kesehatan. Ingat minimal apa? 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan sesering mungkin. Ingat idealnya tuh dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Praktekkan semuanya sebagai satu kesatuan karena 3M itu tadi itu satu paket. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semua terima kasih Prof. Has. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa. Ayo bersatulah Indonesiaku, bersatu berantas virus corona. Semangat sehat kuat aktivitasnya, bangun kokoh ekonomi Indonesia. Ayo bersatulah Indonesiaku, selalu terapkan protokol kesehatan. Indonesia sehat, bekerja dan tumbuh, pulihkan ekonomi bangsa kita. Ayo bersama kita lawan agar Indonesia sehat dan kuat. Jadilah pahlawan untuk Indonesia. Mari bersama menjadi pahlawan untuk Indonesia. Kita optimalkan protokol kesehatan dan bangkitkan ekonomi nasional.